Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kita, siapkan dulu hatinya, diluruskan kembali niatnya, adab terbaiknya dalam menuntut ilmu. Ya Ikhwan boleh maju, bisa paling depan sejajarkan. Di sini akan Faras. Ya. Sebelum kita memulai, ada kabar berduka dulu terlebih dahulu. Saudari kita semua dari Bu Ai Amilah PAI mendapatkan musibah semalam, suaminya kecelakaan. Nah, mohon doanya, atau mungkin dari Iwan, ayahnya Kang Sabat. Terang ya, dari guru-guru antum semua. Mohon doanya buat teteh, akang, ibu semuanya. Semoga operasinya hari ini beliau dilancarkan dan disehatkan kembali seperti hal sedia kala gitu ya. Dan untuk TAI dan keluarganya juga, semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Kita akan melanjutkan mengenai bab tazkiyatun nafs. Step-step dalam menyucikan jiwa. Kenapa jiwa harus disucikan? Di antaranya adalah salah satu alasan Rasulullah diutus ke muka bumi. Ya, Rasulullah setidaknya ada 3 gitu. Tujuan Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Yang pertama, untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, untuk mentazkiyatun nafs atau menyucikan jiwanya. Yang ketiga, untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain sebagai menyempurnakan akhlak. Nah, yang kita highlight di sini adalah mentazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Apa yang disucikan? Hati. Karena kalau hati kotor, karena kalau hati rusak, berpenyakit, nggak nyaman. Sama halnya ketika kita memakai pakaian atau tidur di tempat tidur. Kalau tempat tidurnya kotor, nyaman tidak? Maka kalau hatinya kotor, gelisah tidak? Gelisah ya? Tidur tertibra, terus apa lagi? Makan tidak enak. Itu untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Baca Quran males, kajian futur, itu akibat dari adanya penyakit jiwa, yaitu penyakit hati. Di antara banyak-banyaknya step yang sudah kita pelajari, maka kita akan ke step selanjutnya, yaitu hadirkan rasa tawakal. Berserah, seperti halnya muslim. Muslim itu apa? Berserah diri, tawakal. Diserahkan semua urusannya kepada Allah. Tapi jangan disamakan tawakal babnya dengan ikhtiar, karena itu bab berbeda. Oh, kalau tawakal berarti nggak usah ikhtiar, tenang, apa yang menjadi milik kita pasti akan menjadi milik kita. Bukan seperti itu Teteh Ibu. Karena tawakal bab tawakal, ikhtiar bab ikhtiar. Tawakal ini bab hati, ikhtiar ini bab jasad. Ya. Jangan kebalik. Kalau hati ikhtiar, kalau jasad tawakal, itu yang salah. Maksudnya gimana? Males, hoream kemana-mana, jasadnya tawakal, tuh tawakal total, tidak mau ikhtiar. Tapi pikirannya kemana-mana. Kira-kira lamun kasih ieu nambut kumahanya? Kira-kira lamun kadi itu kumahanya? Akhirnya jatuh kepada lubang kesyirikan. Itu kalau hatinya ikhtiar, jasadnya tawakal. Males, badannya nggak mau berikhtiar, tapi hatinya ingin mencapai sesuatu. Jadi akhirnya muncullah
ide-ide kotor, nauzubillah, seperti pinjol, seperti trading, terus yang nauzubillah akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Contoh, kadukun karena hatinya tidak mau tawakal, tapi hatinya banyak ikhtiar, sedangkan badannya tidak mau ikhtiar. Itu yang kalau posisinya nanti dibalik. Maka bab hati ini harus tawakal. Di antaranya banyak sekali ayat tentang tawakal. Nah, yang tadi sudah dibahas di kelas tahfiz ya. Ini buat para jombloers nih, ingat. Ini surat apa, ayat berapa? Wa khalaqnakum azwaja. Surat apa? An-Naba ayat. Hitung, amat ya tasahalun anin naba'il azim. Masih hitung ya. Ayat berapa? Wa khalaqnakum azwaja. Apa artinya? Allah, kata Allah, aku sudah menciptakan kalian pasangan. Nah, ini kan bab tawakal. Tenang aja. Yang jomblo pasti bakal punya pasangan kok. Ya. Belum saatnya kalian mencari sekarang, belum siap secara ilmu, finansial, maka jangan coba-coba. Ya, terus ada yang menyalahkan, ya Allah, kalau memang ini sebenarnya bukan salahku, kenapa engkau hadirkan rasa cinta ini di hatiku? Kenapa kau tumbuhkan rasa ini di hatiku? Atau ya Allah, kalau memang tidak boleh. Itu fitrah, daripada ke laki-laki lain deh. Maksudnya laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, tidak. Yang tidak boleh itu adalah terjerembab lebih dalamnya. Dan yang jatuh cinta tuh bukan kita-kita saja, dari zaman dulu juga sudah ada rasa. Tapi lihat, apakah orang-orang terdahulu sibuk dengan rasanya? Tidaknya, diolah tuh rasanya, diolah, tidak sampai memenuhi hatinya. Tawakal pasti kalau Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ini ujian hati, nggak apa-apa, pasti lewat nih. Nah itu bab tawakal, walaupun nyeri gitu, justru lebih dalam lagi, lebih sakit. Itu kan ya teteh, betul tidak? Pernah muda nggak ibu? Ini ngebahas ke anak-anak muda dulu ya. Jadi suka itu wajar, pasti ada. Tapi kalau teteh akang ibu menggunakan cara yang salah, belum siap secara finansial, secara keilmuan, tapi sudah mau nyobain karena gak kuat menawan hawa nafsu, itu yang salah. Ingat gak kisah Salman Al-Farisi hantar sahabatnya Abu Darda? Ingat? Kata Salman Al-Farisi, bro, antar yuk, mau ngelamar. Coba teteh. Ada yang lebih menyakitkan dari itu? Batur mah ditikung dari belakang, ini mah ditikung dari depan. Kata yang perempuannya, saya menolak, tapi kalau teman kamu yang lamar saya terima. Ibu kumaha?